temanku, pokoknya kita harus menang nih, kalau kita mau balik kita harus menang, bertekad untuk minimal juara 2. Dan alhamdulillah ya selalu mendapatkan juara lah, karena memang aku percaya diri dan memiliki ambisi yang aku bisa nih di bidang ini, jadi aku harus buktikan waktu itu. Dan kemudian ternyata aku dilirik untuk menjadi MC di kampus. Dulu pernah pengalaman, aku sedikit cerita nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi pas aku MC pertama kali, mungkin di sini ada juga yang merasakan hal yang sama kayak aku, beda-beda pengalaman orang. Aku dibayar cuma pakai aqua. Jadi aku MC dari jam 4 sampai jam 12 malam, aku dibayar pakai segelas aqua. Dan aku melihat panitianya pada makan, tapi aku nggak dikasih. Tapi aku kayak, ya udah nggak apa-apa, aku happy karena aku bisa dipercaya menjadi MC di acara mereka di event kampus. Aku senang banget waktu itu. Ternyata mulai dilirik di luar kampus, diajakin MC di apa namanya beberapa event lah pokoknya di kota Malang. Di situ udah ada nama. Terakhir aku MC tidak menggunakan hijab waktu Brawijaya Fashion Week, dan itu gestarnya itu Rachel Goddard, Agnia Punjabi, pokoknya influencer yang terkenal saat ini di tahun 2016 dan di tahun 2017. Dan percaya nggak sih teman-teman, dulu pada saat 2016 aku pernah ikut kegiatan itu waktu jadi maba, dan aku dengar suara MC sampai luar. Tahu nggak apa yang aku sampaikan? Tahun depan nih aku untuk itu doang. Dan ternyata lari di Halo Kak Nadia. Wah, kayaknya jaringan deh ini yang membuat Kak Nadia terputus. Halo? teman-teman sinyalnya. Iya Kak, tadi Iya juga agak teman-teman, sedikit sorry sinyalnya ya. terputus-putus. Iya nggak apa-apa Kak. Oh iya betul betul. Sekarang udah aman ya. Aman, aman, aman. Waktu itu ya sampai mana ya tadi, aku sampai lupa loh. Ya pokoknya akhirnya aku oh ya sampai Brawijaya Fashion. Nah itu kan aku buat teman-teman omong doa itu benar, jadi berkatalah yang positif. Karena mana tahu tahun depan atau bulan depan atau minggu depan ternyata itu suatu hal yang kejadian gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk berhijab, liputan berhijab, kemudian pernah ada di titik yang dimana aku kok kayaknya nggak ada ya yang mau terima aku. Aku ada sekitar 30-an vendor IO yang menolak aku karena aku udah pakai jilbab, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sudah merasakan itu, kalian nggak sendiri, tapi kayaknya jarang-jarang ya ada yang merasakan hal yang serupa kayak aku. Atau mungkin ada juga. Jadi aku kirim CV aku, aku udah kirim CV kemana-mana biar aku bisa dapat duit pemasukan. Waktu itu aku ditolak banyak karena aku sudah menggunakan hijab. Tapi aku percaya aku pasti bakal dapat rezeki lebih ketika aku sudah menggunakan apa yang menjadi kewajiban aku sebagai seorang muslim gitu. Terus ketemu deh sama Kaisang Pangarep di Malang 2018. Nah, ketemu sama beliau aku sebagai MC-nya, dan alhamdulillah yang awalnya aku seorang anak magang diajakin untuk magang di Jakarta di kantor beliau. Terus 1 bulan aku balik ke Malang, beliaulah yang meminta aku untuk kamu stay di Jakarta, kuliah di Jakarta, bantu kita di sini untuk sebagai PR dan in-house MC untuk di kegiatan semua kegiatan beliau. Waktu itu di tahun 2018 sampai 2019 aku full di luar kota untuk menjadi MC-nya beliau di acara Grand Opening Sang Pisang. Dan kemudian perjalanan waktu aku sekarang di Hebat sebagai PR. Dulu aku terakhir di Sang Pisang sebagai asisten GM yang awalnya magang, anak magang, head PR dan marketing, kemudian menjadi asisten GM, dan per tahun 2020 awal aku diangkat sebagai community eksekutif, di mana jabatan aku di situ sebagai manajer markom di holding company-nya Mas Kaisang. Jadi semua brandnya beliau
jadi PT Harapan Bangsa Kita itu, dan aku sebagai PR untuk handle event juga. Nah, sering buat kegiatan kayak teman-teman ini, jadi webinar, bagaimana diskusi dengan orang-orang yang memang bisa mempersuasi teman-teman belajar bareng, itu yang aku sedang laksanakan pada saat pandemi ini. Jadinya sampai sekarang deh gitu. Karena berawal dari aku menyadari aku memiliki skill di bidang public speaking dan selalu aku asah dan aku tidak putus untuk lihat apa aja kekurangan, apa aja yang kurang dari aku yang harus aku pelajari terus gitu. Jadi tidak puas teman-teman. Semua itu harus dipelajari dan berproses. Kayak gitu. Nah, itu aku juga pernah bareng Reza Arab, sama Chef Arnold pernah, sama David Rizal di SCTV aku kompetisi. Ya, kayak gitulah. Boleh dilanjut ke slide berikutnya? Nah, itu. Nah, ini kisah suksesku. Aku yang nggak kamu lihat. Apakah kalian melihat aku? Iya, ini Perhatikan waktu. lingkaran merah. Jadi waktu itu aku sebagai PR-nya Mas Kaisang, perusahaan beliau, dan memang grand opening pertama Mangkokku, perusahaan miliknya Chef Arnold, dan aku yang membuat press release buat teman-teman yang dari anak komunikasi pasti tahu, dan juga sebagai MC dan juga sebagai konseptor untuk acaranya. Boleh lanjut? Nah, kita langsung ke materi. Jadi tadi yang sudah aku sampaikan, gimana sih dunia public speaking yang pernah aku lalui, yang pernah aku lewati, biar teman-teman ada perasaan trust sama aku ketika aku menyampaikan materi, oh ternyata seperti ini ya gitu, dari beberapa pengalaman yang sudah aku ceritakan tadi. Dalam public speaking, teman-teman ada 3 tipe, menginformasikan, mengajak, dan menghibur. Menginformasikan itu seperti apa sih Kak? Gitu. Informasikan adalah ketika teman-teman presentasi atau di sidang semester akhir, kemudian ada sidang proposal. Kalian ini loh Bu, hasil kerja saya di proposal skripsi saya. Itu public speaking yang menginformasikan. Kemudian ada yang mengajarkan, campaign. Jadi komunikasi itu sebenarnya bukan cuma dari kan secara tulisan dan sebagainya. Karena kita concern ke public speaking, aku mau kasih contoh bagaimana sih public speaking yang mengajak. Mengajak itu adalah ketika kita berbicara depan banyak orang, depan lawan bicara kita, ajakan untuk kita berkegiatan kah. Dan seperti ini kan aku mengajak kalian untuk ayo kita sama-sama diskusi bareng. Aku di sini bukan sebagai mentor, aku di sini bukan sebagai guru yang sangat pakar di public speaking, tapi aku di sini hanya berbagi dari pengalaman yang aku punya. Mana tahu ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Gitu. Terus yang menghibur tuh seperti ya, MC, komedian, terus apalagi tuh bidang-bidang public speaking yang memang tujuan mereka untuk berbicara adalah untuk menghibur orang. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk MC itu pasti mengajak dan menghibur, kalau untuk presentasi atau mungkin lagi pitching, lagi meeting gitu kan dengan klien, itu namanya kita menginformasikan gitu. Boleh dilanjut? Halo Kak Nadia. Halo Kak. Kayak suara kakak belum terdengar kita semua Kak. Halo. Halo. Sudah Kak, sudah. Ya, iya. Belum tengah. Masih agak Masih? putus-putus Kak. Halo. Kayaknya jaringannya deh Kak nih. Oke. Jadi semakin banyak energi bicara, semakin ngebul rezekinya. Itu aku buat kata-kata ini
Halo, Kak. Wah, keluar nih Kak Nadia. Kayaknya jaringannya kurang stabil ya. Yang lain masih semangat kan? Masih semangat. Masih dong, Baru Kak. dengernya suaranya. Kayaknya semangat banget nih dengerin, asik banget. Iya. Jangan lupa ya pertanyaannya ditulis. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan buat Kak Nadia, silahkan. Kayaknya sinyal aku nih. Oh iya Kak, Sinyal aku ya. putus nyambung nih Kak sinyalnya kayak hubungan. Sinyal aku nih nggak oke. Nah, sudah bisa lagi. Sudah Kak, sudah lumayan terdengar. Nah. Oke, sudah aman? Aman Kak, aman. Suara aku? Aman, Nah, aman. jadi semakin banyak energi bicara, semakin ngembul rezekinya. Itu memang diperuntukkan untuk berbagai profesi. Ada MC host, presenter, pengacara, jubir, YouTuber, marketer, pebisnis. Jadi memang dunia public speaking itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkannya bukan untuk, ya elah, orang gue cuman MC ini gitu kan. Yang bisa ngomong ya cuman MC doang. Aku nggak bakal misalnya. Itu butuh untuk berkomunikasi. Ya pasti di sini nggak pengen gitu kan. Jadi sebisa mungkin semua profesi itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Dari komunikasi itu kita harus bagaimana caranya membuat komunikasi kita tersampaikan dengan baik dengan cara public speaking yang benar. Jadi menurutku saat ini ya bidang ini adalah bagi aku. Jadi skill aku buat Karena dia kayaknya sinyalnya hilang lagi deh Kak. Halo? Halo Kak Nadia. Agak terputus-putus Kak. Halo? Hai. Halo Kak. Masalah sinyal ya kita ya. Iya Kak, sinyalnya menghalangi kita. Halo, bagaimana Kak? Halo, sinyalku apa sudah aman?
Aman Kak, aman. Kalau sekarang aman. Wah, Kak Nadia pindah tempat nih demi kita semua. Dia pindah tempat tuh. Aku di ruang tengah. Oke, aku lanjut ya. Iya Kak, silakan. Jadi tadi sampai gimana sih kita semakin banyak energi bicara, semakin ngebul rezekinya. Jadi jangan ada mindset, oh aku kan bukan seorang MC, aku kan bukan seorang pengacara, aku bukan seorang jubir. Jadi ya aku mungkin nggak butuh-butuh banget untuk bisa ngomong dengan cakep gitu kan. Itu nggak boleh kita ada mindset seperti itu. Ya namanya dunia pekerjaan, dunia perkuliahan, bahkan SMA pun pasti kita butuh komunikasi kan. Tapi gimana sih supaya komunikasi kita tuh enak tersampaikannya, pesannya enak. Yaitu kita harus tahu dulu nih bagaimana cara kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang berbicara dengan lawan bicara kita. Boleh next slide? Nah, kenapa sih kita harus bercakap-cakap? Yang tadi aku sampaikan lagi. Ketika kita ingin berkomunikasi, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, gimana bisa sih lawan bicara kita mau menerima apa yang kita sampaikan kalau dari cara berkomunikasi aja kita kurang jelas. Apa yang kita sampaikan tuh nggak masuk gitu. Makanya betapa pentingnya kita ketika berkomunikasi itu, ketika kita ingin ngobrol sama orang, harus ada menatap matanya. Harus tahu mannernya seperti apa. Bahkan walaupun kita menggelar event secara virtual ini, teman-teman, aku tetap melihat kamera. Seakan aku sedang berbicara dengan teman-teman, dan teman-teman sedang melihat aku berbicara secara langsung. Jadi ada tuh orang-orang yang ngobrol. Ketika berbicara, matanya ke bawah, matanya ke atas. Apalagi mau interview kerja. Mungkin teman-teman di sini sedang menyelesaikan skripsi dan akan bekerja, interview kerja. Terus pas di interview matanya kemana-mana, itu bisa jadi penilaian juga teman-teman. Belajarlah dari kaca, dari cermin. Belajar itu dimanapun. Kalau teman-teman tahu nih, kenapa aku bisa banyak omong, bawel, dan sebagainya dari kecil, dari dulu, bahkan aku itu sering ngomong sendiri, di kaca, di jendela, kalau lagi duduk sendirian di rumah, di motor ketika berangkat sekolah waktu itu. Aku sering ngomong sendiri. Jadi menurut aku, belajar itu nggak cuma di kampus, di SMA, di instansi, ketika kamu bekerja baru kamu belajar, enggak. Tapi belajar itu dimanapun. Dan tidak perlu dipamerkan. Cukup kamu aja yang tahu. Nggak perlu orang lain tahu. Nanti, kalau sudah benar-benar ada hasilnya, biarin orang yang melihat apa penyampaian kita. Kayak gitu. Boleh lanjut ke next slide? Nah, biar gaya komunikasi, biar close the deal. Close the deal di sini maksudnya gimana supaya lawan bicara kita itu terpersuasi, terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Ibaratnya contohnya gini, gimana seorang sales atau marketing atau MC atau siapapun itulah bidangnya supaya deal nih kerjasamanya, supaya dia mau support kita. Contohnya aku nih sebagai PR, aku pasti akan berhubungan langsung dengan sponsor, instansi. Gimana sih supaya mereka itu mau bantu event aku? Ini pasti teman-teman juga yang sering membuat kegiatan ingin tahu gimana supaya close the deal dengan klien atau dengan corporate yang kita ajukan proposal untuk bantu support acara kita. Yang pertama itu ada gaya komunikasi yang kognitif. Ini aku masukin ke ada teorinya. Anak-anak komunikasi harus tahu nih pastinya ya. Kognitif, afektif sama konatif. Kognitif itu yang kayak gimana sih Kak gaya komunikasinya? Kognitif itu gaya komunikasi yang intinya tahu dulu. Misalnya, aku Nadia. Aku menganggap diri aku sebuah merek. Katakanlah seperti itu. Dan aku dikenal sebagai Nadia MC. Nadia MC-nya Mas Kaisang. Banyak yang menyampaikan seperti itu. Oh, berarti orang-orang tuh sekedar tahu aja. Oh, sekedar tahu. Oke, intinya tahu dulu nih kognitif. Kemudian afektif.
ketika follow Instagram aku, jadi penasaran. Abis itu suka. Jadi ketika, oh oke, dilihat nih, aku kasih contoh yang sudah kita jalanin ya, misalnya follow Instagram aku, terus kayak penasaran, uring-uringan, aduh besok mau nanya apa ya sama Kak Nadia. Aduh, kok bisa ya dia itu pede banget gitu. Kok bisa ya dia tuh santai aja ngomong di Instagram story dan nggak insecure dibilang ih sok-sokan selebgram. Banyak yang sering cerita sama aku. Kak, aku tuh malu tau, Kak, aku pingin deh ngobrol kayak kakak gitu di Instagram story, tapi nggak gaya-gaya sok-sok selebgram. Aku langsung bilang, yang bilang kamu sok-sokan selebgram ada? Nggak ada, Kak. Terus, kenapa kamu sampaikan kayak gitu? Ya pikiranku aja ya. Itu berarti yang harus diperbaiki apa? Pikiran kamu. Ya nggak sih? Semua ada di mindset, teman-teman. Jadi, tolonglah kita kalau pingin tampil, pingin percaya diri, ya udah, abaikan kata orang. Terus aja ikuti alur dan percaya diri sama apa yang kita punya, apa yang kita ada dalam diri kita. Kemudian habis itu suka kepikiran, uring-uringan, akhirnya konatif, eksekusi. Jadi konatif ini gaya komunikasi yang setelah kita tahu, kemudian kita penasaran, masuk ke perasaan, dan kita pingin tahu lebih dalam. Eksekusi ini, ternyata bisa nih kayaknya karena dia dijadiin speaker di acaranya IAS. Nah itu yang sudah Almira lakukan sebenarnya. Jadi aku berhasil untuk deal sama Almira, untuk kita bisa berbicara dan berkenalan di forum ini, di kegiatan ini. Contohnya seperti itu, dari tahu, kepikiran, eksekusi deh, dan aku alhamdulillah bisa ngobrol bareng sama teman-teman saat ini. Itu contohnya. Dicatat tuh kalau mau. Boleh lanjut? Oke, Kak. Kemudian hipnotis lawan bicara kita. Kak, gimana sih cara kita menghipnotis kayak Romy Rafael? Enggak juga. Ini gimmick aja biar teman-teman fokus ke Romy Rafaelnya. Mana ya orangnya ya? Nggak tahu, udah nggak nongol lagi di TV. Jadi untuk kita menghipnotis cara lawan bicara kita, penampilan. Contohnya gini, aku walaupun webinar di rumah, tapi aku tetap memperhatikan penampilan aku. Aku pakai jaket yang warna-warni, karena karakterku adalah orang yang suka berwarna-warni, padahal di rumah doang. Tapi kalian nggak tahu kan, ternyata aku pakai daster di dalamnya. Gitu. Jadi, tapi ya udah penampilanku yang di layar seperti ini gitu kan. Kemudian, kenapa penampilan jadi poin utama ketika kita ingin berbicara dengan banyak orang? Ketika kita ingin menjadi pusat perhatian, kalian lihat deh, MC-MC tuh lucu-lucu. Ada yang pakai kacamata, tapi kacanya nggak ada bolong. Ada, kalau tahu MC Uget Wow. Itu kan selalu pakai baju juga, perutnya buncit, terus kayak aktif, heboh gitu kan. Punya karakter gaya masing-masing. Nah itu yang harus dipertahankan. Jadi ketika kalian ingin menjadi seorang MC, host, public speaker, penampilan itu harus jadi poin utama, karena dari penampilan itu orang bisa trust sama kita, bisa penasaran, ini orang mau ngapain, bisa jadi pusat perhatian. Kalau misalnya kalian MC ulang tahun, tapi kalian pakai baju batik yang nggak ada kombinasi apapun, batik nggak salah, bagus, batik kita harus mencintai produk dalam negeri, tapi nggak ada improvisasi dari penampilan kalian, entah dipakein apalah gitu, kacamata yang aneh atau topi atau apa gitu, nggak polosan, itu bisa jadi poin juga ya. Kemudian bahasa tubuhnya, ketika aku berbicara, nggak mungkin dong aku kayak MC ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal itu lagi acara ulang tahun. Siapa yang mau dengar aku? Ini lagi nggak jemaah, kan lagi nggak beda. Jadi ya sesuaikan, posisikan diri. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku biasa kayak gitu. Jadi ketika aku masuk nih ke stage, sebelum aku mengucapkan salam, banyak banget ya noise ya, tetangga masak. Nah, jadi ketika aku sampaikan salam gitu kan, ini poin yang penting juga teman-teman ketika ingin berbicara dengan banyak orang. Jangan pas datang di depan langsung
langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, nggak bisa. Kalian harus diam 2 detik dan melihat mata mereka. Itu yang biasa aku lakukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah buat mereka itu diperhatikan juga sama kalian. Jangan MC atau ngomong di depan umum tapi kalian lihatnya atas. Kan ada yang kayak, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nadia. Itu enggak. Ada yang mikir, tapi kan kalau kita menjadi orang yang dilihatin banyak orang tuh kan kita malu. Kita kan nanti, pokoknya malu-maluin. Itu pikiran kalian aja. Sebenarnya kita sebagai audiens ngelihat orang yang percaya diri, kita sama nggak sih? Kita ngelihat, bisa ya nih orang ya ngomong kayak gini ya, pede banget ya. Kok aku nggak bisa ya? Bahkan yang ya malu-malu yang kayak ngomong, iya saya Nadia. Kayak gitu, itu yang jadi kayak, ini kenapa sih? Jadi cringe gitu, jadi kayak, kenapa ya? Gitu. Terus intermezzo, harus ada bercandanya. Jadi kalau misalnya lagi presentasi, tapi kalau untuk skripsi aku nggak tahu ya, karena aku belum sidang juga. Jangan ada intermezzo sih mungkin ya. Tapi tergantung, kalau dosennya, Bu, mungkin ya Ibu, kalau ada dosennya yang bisa diajak bercanda, intermezzo dikit nggak masalah untuk cairin suasana. Aku sih lagi cari-cari celah gitu, aku udah berpikir untuk, aku skripsi, kalau aku sidang, aku masukin bumbu-bumbu bercanda, tapi belum tahu kapan ya, tahun depan insya Allah. Terus jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang public speaker, mengembangkan kemampuan kalian untuk ranah komunikasi, jadilah pendengar yang baik. Jangan hanya ingin didengarkan. Nggak ada salahnya loh kita mendengarkan cerita orang, kemudian cerita itu bisa jadi pelajaran buat kita. Bisa jadi masukan baik buat kita. Kemudian basa-basi. Penting nggak sih basa-basi? Aku adalah tipikal orang yang jago basa-basi. Basa-basinya tapi jangan yang menyinggung. Menyinggung fisik, jangan hindari. Ada orang yang basa-basinya gini teman-teman. Karena pingin asik, tapi ketika ngumpul nih, karena pingin asik, dia nyinggung fisik. Ih kamu gemukan ya. Titik kamu detam, Bem. Tolong Baik dihindari. banget itu, Kak. Tolong dihindari. Aku sebagai public speaker sangat menyayangkan ada kata-kata itu ketika ingin asik bercanda sama teman-teman. Menurut aku itu sama sekali nggak ada asiknya. Kita nggak ada yang tahu loh usaha orang untuk menurunkan berat badannya atau pakai skincare segala macam untuk menghilangkan jerawatnya. Paling banyak orang tuh yang bercandaan itu kayak gitu. Ih kayaknya makin hari makin mulus aja padahal sarkas misalnya. Kenapa sih? Nggak boleh. Basa-basi itu banyak cara. Nggak perlu menyinggung fisik. Nggak perlu menyinggung suku, ras. Apalagi di Lombok ya. Banyak yang saya dengar. Karena dari Bima. Karena saya tuh orang tua saya dari Bima loh. Dulu pas SMA saya cukup insecure. Karena selalu jadi bahan rasisan anak-anak. Teman-teman SMA. Ih dari Bima, suku Bojo. Pas SMP saya agak-agak, kenapa ya emang ya gitu kan. Oh ternyata itu nggak enak juga ya kalau kita bercandaannya itu nyinggung sara, fisik dan sebagainya. Ketika saya di Malang nggak ada yang rasis, di Jakarta sama sekali. Saya selalu bawa nama Lombok, bawa nama asal daerah orang tua saya. Ya iya, saya dari Bima, orang tua saya. Tapi saat ini saya sedang di Jakarta bekerja, nggak ada kaitannya sama daerah saya. Contohnya basa-basi yang berkelas. Gini, tanya kabar. Kabar kayak tadi mau Diana tanya kabar aku. Ya, enak tuh. Ada komunikasi intronya. Atau enggak biasanya nongkrong di mana? Aku biasa gitu. Kalau misalnya nongkrong sama orang baru. Biasanya nongkrong di mana sih? Gue kan anak Jakarta, gue kan anak Lombok nih gitu. Di mana sih nongkrongan di Jakarta yang enak gitu. Oh iya lo anak Lombok. Lombok gila ya, keren banget ya pantainya. Nah, di situ tuh udah mulai tuh. Aku biasanya selalu mempromosikan Lombok jadi bahan bicara topik. Jadi mereka excited, jadi aku bisa mengenalkan, jadi kita bisa saling akrab. Mana tahu dia ternyata pernah ke Lombok. Kayak gitu-gitu, jadi nggak perlu dengan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Tolong dihindari ya teman-teman ya. Kayak gitu contohnya. Tapi kalau aku di Lombok, apakah ada ya orang yang sudah lama di Jakarta, atau mungkin lama kuliah di luar Lombok, balik-balik ke Lombok ngomongnya lo gue. MC pun
ada yang lo gue, tapi ngomongnya itu di Lombok atau di daerah mana. Aku bingung. Ya, kenapa sih harus membawa budaya orang di daerah gitu kan. Aku ketika aku MC di Manado, ketika aku MC di Palembang, ketika aku MC di Makassar, gaya MC aku bukan lo gue walaupun aku dari Jakarta. Enggak. Aku mempelajari bahasa mereka. Agak kareba, Makassar. Biar mereka merasa, wih, bahasa mereka sampai dipelajarin nih sama orang luar. Gitu. Jadi nggak ketika MC, ketika host ngomong lo gue dikira biar gaul atau apa. Kalau menurut aku sih enggak ya. Itu tergantung, posisikanlah diri kalian. Jangan terlalu memaksakan. Apa adanya. Itu ya. Boleh dilanjut? Nah, yang harus diperhatikan, do and done-nya ketika menjadi seorang public speaker atau MC ya, concern-nya aku di sini. Tadi penampilan, kemudian karakteristik, harus ada karakter. Aku adalah karakter MC yang cukup heboh, sangat heboh, bahkan kamu suruh aku koprol di atas panggung, yang nggak akan aku mau sih. Pokoknya yang heboh aja gaya aku. Ya tahu adab lah gitu kan, walaupun aku berjilbab gitu, tapi tahu batasan. Kemudian materi itu wawasan. Ketika menjadi seorang MC, moderator, public speaker, jadi biar kita balik lagi menimbulkan rasa kepercayaan dan reputasi diri kita harus pelajari materinya itu apa. Misalnya nih, aku mau MC di acaranya UNRA, misalnya ada kegiatan festival kewirausahaan mahasiswa, katakanlah seperti itu. Berarti aku harus cari tahu apa aja sih UNRAM ini tuh ada berapa jurusan. Kemudian anak-anaknya itu dia tuh suka apa. Terus kegiatannya ini tuh apa aja sih dalamnya. Jadi biasanya nih teman-teman, perlu teman-teman ketahui, aku adalah MC yang paling males bawa cue card. Kadang cue card itu aku jarang baca. Serius. Ada orang yang emang butuh banget cue card. Aku butuh. Tapi aku tuh kayak baca oke, yang penting ada timekeeper di samping aku, LO yang arahin aku. Karena aku kalau udah baca gini terdistraksi, aku nggak suka. Aku tuh tipikal orang yang ketika aku ngomong di depan, aku fokus ke depan, ngelihat ke depan, ngelihat audiens aku. Dan roasting audiens. Ngebecandain audiens. Itu yang biasa aku lakukan. Kemudian eye contact. Jadi walaupun kita virtual, tapi aku harus lihat kamera. Jadi seakan-akan teman-teman sedang berbicara secara langsung sama aku. Attitude itu penting banget. Ada banyak, kalau mungkin teman-teman perhatikan, MC di luar sana, ada yang sambutan misalnya. Tapi sibuk sendiri. Pernah nggak perhatiin? Misalnya lagi ada yang sambutan, katakanlah rektor. Terus MC-nya di belakang nih, di belakang rektornya. Terus main HP sibuk sendiri, ngobrol sama tandeman MC-nya. Menurut aku itu manner yang tidak boleh ketika di atas panggung. Jadilah pendengar yang baik juga. Seperti yang aku katakan di dan ini. Jangan sampai kalian mengabaikan penampilan. Nggak boleh bernada sarkasme. Sarkasme nggak boleh nyindir. Misalnya pembicaranya itu misalnya dari segi fisik, mohon maaf, agak berisi, kemudian kalian singgung di situ, kurusan ya, gitu. Itu bercanda yang nggak masuk sih. Jangan. Kemudian menyebarkan kebencian. Paham lah ya, gimana kita nggak boleh membuli yang keterlaluan. Tapi dengan cara gaya-gaya komedi aja tuh nggak apa-apa, kan banyak di TV. Misalnya diejekin karena looknya unik gitu kan ya. Ya walaupun misalnya dia bukan kayak Ariel Noah, aku sebutin dia kayak Ariel Noah biasanya. Wah jadi bahan ketawa, tapi bukan bully ya itu. Kita tahu gimana norma-normanya gitu. Terus tidak menyimak acara, itu nggak boleh, jangan terlihat grogi, dan jangan banyak orang pertemuan. Sorry, kayaknya ada yang belum di mute ya. Boleh Bentar. Siapa itu ya? Minta tolong dong. Halo. Oke, kita lanjut aja ya. Iya, Kak. Nah, kemudian ada orang yang kalau ngomong bingung mau bakal ngomong apa. Itu aku Nadia.
saat ini aku tuh itu tuh noise. Itu adalah gangguan ya. Secara nggak langsung sebenarnya itu suatu hal yang tidak perlu ketika kita sedang berbicara. Ketika kita sedang berbicara, nggak perlu kita kalau kalian bingung mau ngomong apa next, berikutnya ingin menyampaikan apa, cukup diem aja, nggak perlu kelihatan mikir. Diem sih pasti terlihat mikir, tapi diem lebih baik ketika daripada kalian itu sangat noise sebenarnya, ya. Jadi buat teman-teman di sini tolong diperhatikan ketika ingin bicara, latihan aja di depan kaca. Hindari kata-kata dan kayak gitu. Next. Nah, ini ringkasannya teman-teman. Silakan dicatat ya. Kalau mau bercakap-cakap harus ada isinya. Yang tadi aku sampaikan. Perluas wawasan teman-teman ketika ada acara apapun itu, presentasi. Kalian harus tahu juga apa sih yang ingin disampaikan. Jadi jangan cuma maju ke depan tapi nggak tahu mau ngomong apa. Harus ada substansinya. Harus ada isinya. Jangan cuma tahu aja yang ada isinya. Kemudian bersikap santun. Kemudian bersikap santun dengan tetap menatap lawan bicara. Benar, harus lihat matanya. Kalau nggak kuat lihat matanya, lihat jidatnya. Biasanya aku gitu. Kalau nggak kuat lihat matanya, at least aku ngelihat jidatnya seperti aku melihat matanya. Kemudian berbicara dengan nada yang yakin, dengan nada yang tegas. Itu harus. Jadi itu yang menimbulkan rasa percayanya mereka kepada kita. Sering mendengar dan membaca. Gitu. Jangan cuma mendengar tapi kalian nggak jarang baca. Gimana mau dapat kosakata? Gimana ingin banyak pasti penyakit-penyakit kak, gimana sih kak, kok bisa sih bercandanya kayak gitu, dapat dari mana? Sering aja dengar referensi, membaca. Aku kalau ditanya, ada role model nggak sih kak untuk MC sendiri? Kalau ditanya sampai sekarang, aku nggak ada role model. Aku ingin menciptakan suasana, karakter sebagai seorang public speaker yang bisa di segala bidang, siaran radio bisa, presenter TV bisa, reporter bisa, MC bisa, host bisa, tapi dengan gaya aku. Tapi ngelihat referensi nggak sih? Ngelihat referensi nggak? Iya. Tapi tidak belas ditiru. Ngapain? Kita harus punya karakter apa adanya kita. Jangan mengikuti orang lain. Ketika kita berusaha mengikuti orang lain, kita nggak akan diterima oleh orang banyak. Explore lagi diri kita. Ya mungkin saat ini aku sudah di titik yang dimana aku sudah tahu sebenarnya aku itu karakternya seperti apa. Orang bisa menerima aku berbicara itu seperti apa, aku sudah tahu. Kayak gitu. Next. TKS dah nyimak. Semoga abis ini jadi produsen suara juga. Ditunggu kiprahnya. Mutualan yuk. Kayaknya udah pada mutualan ya sama aku di Instagram ya. Sudah dong, Kak. Ya. Sudah, Kak. Terima kasih sudah menyimak apa yang sudah aku sampaikan tadi. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Semoga aku bisa memberikan jawaban sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Gitu mau Dina. Ya, Dina. Gitu, Terima kasih banyak nih Kak, pengalamannya banyak sekali. Amin. Tips dan triknya juga banyak sekali. Nih Kak, mau nanya sedikit nih. Nah, kalau dari Kak Nadia kan belajarnya dari SMA kan, public speaking-nya kayak. Nah, menurut Kak Nadia nih, public speaking harus didapatkan dari kelas public speaking seperti kursus atau gimana gitu Kak? Atau bisa kita gali secara otodidak Kak? Kalau menurut aku ya, karena aku sudah kecemplung dan sedang berenang dalam dunia public speaking ini, aku otodidak. Mungkin buat teman-teman yang memang butuh untuk kursus public speaking, ya kalau misalnya dari segi keuangan kalian mencukupi dan juga kalian memang butuh mentor, ya kenapa enggak? Berarti kan kalian sudah sadar bahwa kalian tuh merasa public speaking itu penting banget. Kalau aku waktu itu memang satu, aku tidak ingin membebankan kedua orang tua aku. Aku cukup dibebankan les aja gitu, bimbel di luar public speaking. Aku emang ekspor sendiri aja.
Tapi kalau kalian merasa kalian ini sudah cukup bawel, suka berbicara, tanpa kursus pun kalian bisa eksplor sendiri dengan mengikuti berbagai kompetisi. Kompetisi itu yang mengajar kalian tahu kurangnya kalian apa. Serius, jangan malu untuk berkompetisi. Kompetisi itu adalah pembelajaran yang sangat berharga yang pernah aku lewati selama ini. Aku belajar kurangnya aku di mana ketika aku berbicara, itu dari kompetisi semua. Iya, Kak. Nah nih, kan biasanya manusia itu tergolong dari 2 jenis ya, Kak. Yang extrovert dan introvert. Nah, biasanya kan ya dia bisa MC nih gara-gara dia extrovert, sering ngomong banyak orang. Nah, gimana tuh, Kak, misalnya bisa nggak sih orang introvert itu bisa jadi MC, jadi host kayak gitu, Kak? Bisa. Itu yang kemarin ada yang salah satu anak komunitas sampai chat aku. Karena aku pingin deh bisa ngobrol depan orang tanpa harus grogi. Aku adalah orang yang sangat introvert. Aku udah gemetar duluan, udah keringat dingin. Aku belum ngomong aja udah gemeteran gitu, karena aku introvert. Kalau dibilang bisa nggak sih seorang karakter yang tertutup, pendiam, menjadi MC? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa itu, kalau dalam pikiran kalian, itu sudah termindset bahwa aku adalah anak yang pendiam, aku anak yang tertutup, aku nggak bakal bisa ngomong. Ya itu nggak akan bisa. Tapi ketika kalian mencoba dan tahu kalian punya kekurangan dari sisi public speaking dan kalian ingin belajar, kenapa enggak? Gini, antara introvert dan extrovert itu nggak selamanya orang extrovert juga bisa jadi MC. Enggak. Sebenarnya extrovert itu adalah tipikal orang yang mudah beradaptasi dengan orang baru dan orang yang terbuka dengan dirinya. Ada juga kok MC yang sebenarnya dia tuh introvert, tapi ketika dia di atas panggung, ketika dia ngomong dengan orang, dia harus into sama mereka. Ada. Jadi jangan di apa ya? Kayak di kotak-kotakan gitu Jangan di kotak-kotakin deh. Jangan mempetakan antara introvert dan extrovert, cuman yang bisa MC adalah extrovert, yang nggak bisa introvert itu nggak akan bisa. Enggak. Raditya Dika, kalian tahu ya, pernah aku ngobrol sama beliau, dia itu tipikal orang yang sangat introvert sebenarnya, takut dengan keramaian. Tapi kalian lihat, dia bisa ngomong, dia bisa buat vlog. Karena apa? Karena satu, dia dituntut dengan pekerjaan. Yang kedua, dia tahu dia orang yang tidak suka keramaian, tapi dia harus ngomong karena obrolan itu yang membentuk kita bisa mengenal orang lebih banyak. Kenapa kita perlu mengenal orang lebih banyak? Relasi itu rezeki, teman-teman. Gitu. Jadi jangan pernah mempetakan introvert nggak bisa MC, enggak. Aku sangat tidak setuju itu. Bisa asal kalian mau belajar dan terus yakin kalau kalian bisa juga sama yang lain. Karena ada pepatah yang bilang, dia makan nasi juga kok sama kayak aku, masa aku juga nggak bisa ngomong santai kayak gitu. Gitu. Benar sekali nih, Kak. Ayo nih, siapa yang mau bertanya mumpung ada speaker kita yang wow banget nih. Ya dong. Udah banyak nih dipancing-pancing tadi. Oh iya, mau nanya ini nih, gitu. Ayo. Mungkin ada yang ingin bertanya, Kak gimana sih? Saya tuh tetap grogi aja gitu, Kak. Terus mungkin ada yang bertanya gimana caranya bisa percaya diri di depan umum. Gitu. Oh, ada yang tanya absennya kapan tuh? Absennya di akhir acara ya. Oh, udah kayak, bising banget nih karena dia. Saya racuni Anda ya untuk bisa berbicara juga nih, ya. Kak, ada yang bertanya sekaligus 2 pertanyaannya nih, Kak. Panjang banget. Mungkin dia bisa bertanya langsung, mungkin. Elsie Undram Renaldi. Wah, silahkan boleh nih, ngomong langsung aja. Bisa di onin mikrofonnya. Ya. Mana nih? Oh, ada yang di atas? Apakah ada? Oh, nih ada Irena Dwi Mulyaningsih dari Elsie Undram. Ayo silahkan.
tanyakan langsung kepada Kak Nadia, sekalian mempraktekkan gimana cara public speaking nih. Siapa tahu nanti dikoreksi-koreksi dikit kan sama Kak Nadia. Siapa tahu bisa jadi tandem MC ku di sini. Nah, tuh. Ayo, Irena, dipersilahkan. Mana nih? Kayak masih malu-malu deh. Atau Murray duluan nih? Ayo, jangan berebut. Lagi rame Kak, mohon maaf, minta dibacakan saja. Oke, boleh tuh dibacakan. Nih, pertanyaannya, saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana ketika menjadi MC atau berbicara di depan umum, tapi apa yang kita sampaikan tidak dimengerti dengan audiens. Nah, bahaya nih juga Kak ya. Malah dianggap kok tidak jelas, tidak nyambung, ganjil, lebay gitu Kak. Bagaimana cara mengatasi pertanyaan kedua? Bagaimana cara mengatasinya? Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dan wawasan agar tidak grogi ketika public speaking, Kak? Terima kasih. Terima kasih Irena. Ini adalah suara hati teman-teman semua ya. Di antara 61 orang di sini pasti ada yang diwakili nih, Kak. Aku juga pasti. Kalau dibilang pernah nggak sih grogi? Pasti. Aku itu grogi ketika aku ketemu dengan audiens sedikit. Kalau dikit, pas aku lagi ngomong di depan orang banyak nih, secara langsung, audiens sedikit, itu aku grogi. Tapi kalau ketika rame, wah aku semakin gila. Beda-beda ya. Nah, kalau ditanya, gimana sih supaya audiens itu mengerti apa yang kita sampaikan? Jadi nggak dianggap tidak jelas, nggak nyambung, ganjil, lebay gitu. Intonasi, artikulasi, pengetahuan. Sebelum kalian menyampaikan, kalian tuh harus, Irena harus tahu dulu audiensnya Irena ini siapa? Anak kecil kah? Orang tua kah? Mahasiswa kah? Pasti gaya bicaranya beda. Beda penyampaian komunikasinya. Mungkin kalau yang seumuran kita mau ngomong gini, kalau mau ngomong pakai bahasa Lombok ya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana tuh, kamu nggak dengar suara saya? Nggak, kamu jawab salam saya sini. Sini pokoknya kamu maju ke depan. Jadi kita tuh buat komunikasi seakan-akan di atas panggung ketika MC, kita berteman sama mereka, kayak udah teman lama. Jangan ngerasa kamu tuh orang asing. Jangan merasa mereka tuh orang asing. Audiens itu adalah teman kamu. Kalau audiens nggak trust sama kamu, nggak percaya sama apa yang kamu celotehkan di atas panggung, di depan, gimana kamu bisa mau dianggap seorang MC yang bisa dipercaya gitu. Kalau ada yang bilang, ih lebay ya, fungsinya MC ya memang harus menjadi pusat perhatian. Jangan ada pikiran-pikiran sebelum memulai, tapi udah mikir, aduh takut dibilang garing, takut dibilang lebay. Kalau dibilang pernah nggak sih Kak mikir kayak gitu? Aku pasti pernah mikir. Tapi aku ingat kata kakakku dulu. Dulu pernah pas aku sulit banget bergaul, aku sempat introvert dulu. Aku sampai bilang sama kakakku, Mbak S, kok Mbak S itu bisa sih banyak temennya yang datang ke rumah, cowok-cowok, cewek-cewek, kok nggak ada sih temennya? Serius, saya pernah ngomong kayak gitu. Kakakku bilang, jangan pernah ada pikiran pas lagi kumpul, ih garing nggak ya saya? Kalau udah mikir kayak gitu sebelum ngomong, bakal garing. Serius. Semua tuh balik ke pikiran. Percaya sama kemampuan kalian. Percaya sama apa yang akan kalian sampaikan. Pertanyaan kedua. Cara meningkatkan rasa percaya diri dan wawasan agar tidak grogi ketika public speaking. Kalian tahu nggak sih, ketika kalian ngomong di depan dan kalian sebagai audiens, itu atmosfernya pasti beda. Vibes-nya. Ketika menjadi orang yang lagi ngomong di depan banyak orang, pasti kita kayak mikir, aduh, aku malu-maluin gak sih? Aduh, banyak lagi yang liatin, aduh aku kayaknya malu-maluin deh gitu. Padahal, jujur deh, kita sebagai audiens, melihat orang yang malu sama orang yang pede ngomong depan umum, pasti kita lebih senang melihat orang yang pede, bener nggak? Bener dong, Kak.
Nah, ya udah. Kalau kita pingin terlihat nggak malu-maluin, kita harus percaya diri. Biar nggak dilihat, apaan sih? Karena ketika aku menjadi audiens, aku melihat teman aku ada ya, waktu itu di kelas presentasi. Pede banget. Aku tuh bukan malah geli ngelihat DPD, enggak. Oke, bisa ya DPD ya gitu. Tapi ketika aku melihat teman aku yang presentasi tapi kayak malu-malu, kayak nggak jelas ngomong apa, terus aku kayak mikir, ternyata nggak enak ya dilihat. Ternyata nggak enak ya dilihat ya kalau kayak gitu ya. Ini emang harus percaya diri deh. Nah dari situ aku mikir, harus percaya diri supaya kita nggak terlihat malu-maluin. Kayak gitu. Itu ya. Siapa tadi? Irena. Itu dari aku Irena. Jadi semua kembali ke mindset ya Irena. Dan jangan mikirin perkataan orang. Pikirin dulu apa yang ingin kamu sampaikan. Berjalan dengan baik, tersampaikan dengan baik. Gitu. Berarti harus yakin dengan diri sendiri ya Kak ya? Iya dong, harus. Wajib itu. Biar nggak kalah sebelum berperang nih. Benar. Nih, selanjutnya ada Renaldi nih Kak, yang tadi pertanyaan langsung 2 nih. Ayo Rey, Hai silakan. Rey. Rey ini wakil dari Kak Almira Kak. Oh, salam kenal Rey. Peace dulu. Sekarang nggak ada Rey. Masih termute Rey. Halo Rey. Astaga. Oh, mohon maaf tadi lupa unmute. Oke, terima kasih banyak pemaparan materinya. Mungkin saya izin membacakan pertanyaan saja ya Kak. Iya. Ngobrol aja, kayak ngobrol. Oke. Jadi saya ini pun punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang tetap menjadi motivasi Kakak untuk jadi speaker? Apakah karena punya nilai-nilai yang ingin banget Kakak bagikan melalui public speaking, ataukah mungkin Kakak ingin menjadi orang yang menyebarkan aura positif untuk lingkungan Kakak, ataukah mungkin ada motivasi yang lain? Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pandangan Kakak terhadap speaker yang suka untuk sharing-sharing dan membuat orang paham akan insight dan ilmu baru, tapi belum mampu ataupun sempat untuk mengapply ilmu yang dia punya, apakah itu tidak salah? Jadi maksud pertanyaan saya itu kan memahami ilmu, mengapply dan mempresentasikan itu adalah 3 pengalaman yang berbeda. Jadi yang saya tanyakan itu mampu men-sharing tapi belum mampu apply dan mengalami. Pertanyaan saya yang kedua Kak. Terima kasih. Makasih ya Reynaldi. Ini lagi di mana Rey? Lagi di rumah, di kosan? Lagi di rumah Kak. Oh, di rumah, di kamar ya, bukan di toilet kan? Enggak, di rumah, di ruang tamu. Soalnya ini kan temboknya ini kan gini Kak, enggak pakai lantai. Oh iya betul. Kalau pakai lantai baru di toilet ya. Ya. Rey, makasih atas pertanyaannya, menarik. Gimana supaya motivasi kakak untuk jadi speaker? Karena punya nilai-nilai, punya pengalaman, terus public speaking, terus kemudian di sharing. Sebenarnya aku itu untuk menjadi seorang public speaker kali ya, bukan speaker ya, Rey ya. Apa yang memotivasi aku bisa menjadi seorang public speaker? Karena dulu ketika aku tahu aku bawel dan aku bisa mengeksplor kebawelan aku menjadi cuan, biar rezekiku ngebul, aku memang bertekad untuk menjadi seorang public speaker. Cita-cita aku itu. Cita-cita aku itu dari awal itu. Tujuannya apa? Untuk menghibur orang. Aku suka banget buat orang ketawa. Suka banget. Jadi motivasi aku awal itu adalah karena aku senang. Senang membuat orang ketawa dan ternyata alhamdulillah menjadi cuan. Menjadi pemasukan income tambahan buat aku dari SMA. SMA kalau dibilang pernah dibayar nggak sih Kak? Pasti pernah. 20.000 pernah, 25.000 pernah. Asal apa? Motivasinya. Bukan untuk duit. Untuk buat orang ketawa deh. Sama apa yang aku sampaikan. Menghibur orang tuh rezekinya itu ya bukan lebih luas dari duit. Kalau menurut aku ya. Bisa menjadi suatu hal yang membawa aku tuh
akan menjadi seseorang nantinya gitu. Aku selalu percaya itu. Terus kalau dibilang apa tuh? Karena punya nilai-nilai ingin banget mama. Iya, karena punya value dari diri aku. Kenapa aku sampai akhirnya bisa sharing ke teman-teman? Aku nggak akan bisa sharing ke teman-teman kalau aku nggak ada pengalaman yang sudah aku lewatin dari tahun 2015. Jadi selama 5 tahun ini, beberapa pengalaman yang sudah aku lewati, sayang banget kalau cuman stuck di aku doang, tanpa aku share. Makanya kenapa di Instagram aku sering aku cerita. Apa nih sebenarnya masalah dari teman-teman ketika berbicara? Ayo kita berbagi. Mana tahu dari pengalaman aku itu kalian bisa ambil pelajarannya. Untuk kalian bisa lebih pede kah? Lebih bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kalian, dengan pacar kalian, dengan sahabat-sahabat kalian. Kayak gitu, Re. Jadi untuk pertanyaan pertama sih sudah terjawab ya, motivasi aku ya untuk menjadi seorang public speaker. Terus pertanyaan kedua, gimana pandangan kakak buat orang-orang yang dia itu udah sharing, udah berdiskusi, menjadi pembicara di berbagai kegiatan, tapi dia tuh belum bisa tidak ada eksekusi nyata yang dilakukan, gitu ya maksudnya ya. Nah, gini, ketika kita sharing, ketika sebuah event organizer atau organisasi invite pembicara untuk menjadi seorang speaker, otomatis dilihat dulu dong background-nya. Ya enggak? Kayak misalnya aku. Nggak mungkin aku menjadi pembicara public speaking kalau aku nggak ada background public speaker. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku ditarik jadi pembicara, misalnya pembicara di bidang teknologi. Tapi basic aku nggak ada di bidang teknologi. Ya pasti sebagai pihak yang menyelenggarakan nggak mungkin dong pakai dia untuk jadi pembicara di acara mereka. Kalau dibilang, tapi dia tuh nggak ada eksekusi nyatanya, Kak, gitu. Itu kalau misalnya ada pembicaraan seperti itu, misalnya disampaikan, coba deh kalian harus kayak gini, kayak gini. Setahu aku yang pernah beberapa kali mengisi kegiatan, apa yang disampaikan pembicara itu biasanya itu memang sudah dilakukan. Kecuali pembicaranya itu memang membual, nggak ada hal-hal yang nyata yang dilakukan, benar apa enggak, itu perlu kalian pertanyakan. Ini kayaknya Ray curhat, ada pembicara yang nggak sesuai dengan ekspektasinya dia, nggak ada eksekusi nyata. Curcol ya Kak, curcol. Curcol dia. Nah itu Ray. Jadi ya mungkin ada, aku nggak tahu. Mungkin ada atau enggak orang-orang seperti itu, tapi setahu aku, pasti seorang penyelenggara itu melihat dari background-nya. Relate nggak sama pembahasannya? Kalau relate berarti dia punya pengalaman di bidang itu, Re. Berarti dia sudah eksekusi. Kecuali ketika dia pemaparan materi, dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa menyampaikan sesuai dengan bidangnya dia. Itu yang jadi pertanyaan kita. Gitu. Ini orang sebenarnya udah eksekusi ini nggak sih? Gitu kan. Yang salah di mana? Ya bukan kita sebagai audiens. Dia, kenapa dia tidak mengeksplor lagi materinya mungkin, atau kenapa dia tidak mencoba untuk membangun rasa trust kepada audiensnya mungkin, seperti itu. Gitu, Re. Kalau dibilang apakah tidak salah, kalau menurut aku sih ya sah-sah aja selagi mereka percaya diri menyampaikan materinya dan mereka ada bukti nyata di materinya bahwa mereka punya background yang relate dengan materi yang disampaikan. Itu ya menurut aku ya itu oke, no problem. Kayak gitu, Re. Gimana, Re? Sudah puas? Sudah puas? Mungkin boleh sedikit bertanya sedikit lagi mungkin. Wah, apa tuh? Misalnya begini, misalnya orang ini apa ya? Bukan gimana ya? Misalnya ini ada misalnya ada suatu topik permasalahan. Nah, kemudian seorang speaker ini sudah mengalami, sudah melihat langsung, sudah cross check dan sudah memvalidasi bagaimana permasalahan itu dengan survei misalnya, sehingga dia ingin membagikan itu dan juga sudah
menghimpun solusi dari beberapa pakar misalnya. Kemudian itulah kemudian solusi itulah yang kemudian dibagikan melalui sosial media, misalnya seperti YouTube misalnya. Kan kebanyakan para YouTuber seperti itu kan. Mungkin betul. sebenarnya misalnya itu kan kayak apa ya? Kayak Agung Hapsah misalnya kan dia YouTuber kan, tadi kakak sempat bilang wadah untuk berpublic speaking itu juga salah satunya adalah media YouTube kan. Kalau misalnya si Agung Hapsah dia tuh pintarnya di teknologi, tapi saya tidak tahu apakah dia latar belakangnya itu mungkin bidang pendidikan atau bukan. Tapi kan yang dia soalnya saya sudah pernah nonton videonya tentang pendidikan Indonesia itu tertinggal 128 tahun gitu. Dan kemudian dia itu bukan orang yang terlalu bergerak di bidang pendidikan menurut saya, tapi menurut saya itu sangat deskriptif sekali, sangat menggambarkan sekali gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang saya tanyakan, seakan-akan menjadi reporter yang memaparkan gitu, yang menjelaskan untuk menyadarkan masyarakat. Sebenarnya itu yang orang seperti itu yang saya tanyakan. Sebenarnya itu gini, ketika kita mendapatkan informasi, baik itu melalui sosial media YouTube, Instagram, dan sebagainya, kita kan sebagai audiens harus meng-cross-check. Ini benar nggak sih beritanya? Kita juga harus pintar. Jadi dia itu kenapa mudah dipercaya apa yang disampaikan, walaupun mungkin sebenarnya itu tidak sesuai. Karena dia udah membangun personal branding. Percuma kamu punya data yang valid nih, tapi kamu tidak mampu untuk personal branding dan menginfluence orang-orang, ya kamu pasti bakal kalah dengan orang-orang yang KOL, Key Opinion Leader atau influencer yang mudah menginfluence audiensnya. Kecuali bagi netizen, misalnya nih ada YouTuber yang salah menyampaikan data, terus kita ngomong nih, ya kan? Kita koreksi, kita kritisi, nggak masalah. Itu kan ruang publik. Tapi kita harus lihat dulu, kita harus cross check tulisan kita benar apa enggak. Kita make sure. Karena kalau misalnya ternyata keliru juga, kita yang bakal diserang. Berpendapat ya silakan, tapi ingat ada batas yang sewajarnya dan juga memiliki etika dalam berpendapat. Kayak gitu kalau menurut aku ya. Gitu Re, dari Kak Nadia. Oke Kak, terima kasih banyak atas responnya, cukup memuaskan, membantu. Ya. Terima kasih, semoga membantu ya. Terima kasih, Rey. Nih Kak, lanjut nih. Banyak banget di kolom chat pertanyaannya, Kak. Aduh. Dari Nur Hayati. Ayo, Nur. Kalau bisa. Kak. Ya. Halo, Kak. Halo. Hai, Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam dong. Biar bisa eye contact nih. Lagi rame, Kak. Oh ya, silakan. Sebelumnya salam kenal buat Kak Nadia. Pertanyaan saya, Kak, mungkin ini lebih kepada tips and trick dari Kak Nadia ya. Bagaimana sih caranya dari Kak Nadia sendiri tuh mengurangi rasa gugup dalam berbicara? Diam. Mohon maaf Kak. Gak apa-apa. Diam jangan. Slow, bye. Bagaimana cara Kak Nadia mengurangi? Agak emosi, sepertinya. Dikepak dulu adiknya tuh dikepak. Kamu tuh nggak tahu lagi. Bagaimana sih Nur? ya mengurangi rasa gugup dalam berbicara di depan orang banyak, apalagi kita berbicara dengan orang-orang yang belum kita kenal. Soalnya ini dari pengalaman pribadi nih Kak, kalau di dalam kelas itu kalau ngomong misalnya kalau presentasi atau menanggapi pernyataan dari temen gitu, kayak lebih enjoy banget gitu ngomongnya. Tapi pas misalnya dalam rapat organisasi kan kita bertemu sama banyak orang, terus yang orang-orang itu belum kita kenal secara mendalam gitu. Kalau kita mau ngomong itu kayak ada rasa timbul gugup gitu, terus kayak ada kata a i u e o-nya itu loh Kak. Dari Kak Nadia sendiri gimana sih caranya mengurangi rasa gugup tersebut? Itu aja sih Kak, terima kasih. Makasih Nur Hayati, bukan Nur
Nur siapa ya teman saya ya? Bukan ya? Kita belum pernah bertemu ya Nur ya? Nah, jadi kalau untuk ketika kita mengurangi rasa gugup, pas kita sudah terlanjur bicara nih, sudah terlanjur dalam forum gitu kan, hal yang perlu dilakukan adalah untuk mengurangi rasa gugup, grogi. Kalau teman-teman tanya, Kak Nadi ada groginya nggak sih? Ada lah. MC juga manusia, ya nggak sih? Pasti ada rasa gugup. Pas awal-awal masuk juga pasti ada rasa gugup. Tapi gimana cara mengatasinya? Jam terbang tuh nggak bisa bohong. Latihan dan belajar tuh nggak bisa bohong, loh. Semuanya itu bisa karena terbiasa. Kalau misalnya kamu utuk-utuk tiba-tiba disuruh sambutan, nggak ada angin, nggak ada hujan di dalam suatu organisasi, kamu nggak pernah ngobrol sebelumnya sambutan, ya pasti kamu bakal gugup, grogi. Tapi beda halnya kalau kamu sering ngobrol dengan organisasi kamu ketika kamu meeting atau rapat, atau kamu sering cerita sama teman kamu. Semua itu balik lagi dengan latihan, Nur. Kamu latihannya apa? Ini, aku kasih tips ya untuk gimana caranya supaya gak gugup ketika ngomong di depan umum. Biasakan diri untuk sering ngomong. Kalau di Jakarta ngomongnya sering bacot. Bacotnya gimana, Kak? Gitu. Sesimpel kamu ngobrol, cerita, curhat sama teman kamu, itu sudah melatih public speaking kamu. Sesimpel kamu ngomong sama orang baru, misalnya kamu naik Grab car, atau naik GoRide, Gojek. Kamu ajak ngobrol bapaknya, tanya kabarnya dia, bapak asli mana? Bapak asli Lombok, Pak. Atau bapak dari itu, Pak? Dari Sumbawa, atau dari Jawa, atau dari mana, Pak? Itu tuh sebenarnya secara nggak langsung udah melatih public speaking. Nur, ketika sudah terbiasa ngobrol, rasa gugup itu pasti lama-lama tuh akan pudar. Lama-lama tuh kayak apa ya? Udah nggak ada lagi tuh rasa grogi kalau sudah terbiasa. Tapi kalau misalnya at the end nih Kak, ternyata aku udah terbiasa, udah coba latihan, sudah biasa ngomong sendiri, itu juga pernah ngobrol MC, coba-coba, tapi aku tetap gugup. Berarti harus diperbaiki apa? Pola pikir. Perbaiki dulu tuh pola pikir. Jangan sebelum ngomong sudah mikir garing, sudah mikir, aduh, nggak jelas kayaknya bisa ngomong nih. Kayaknya nggak nyambung deh. Ya, nggak bakal nyambung nanti. Kayak gitu Nur. Jadi poinnya ada 2 ya. Sering-seringlah berlatih, sering-seringlah ngobrol dengan siapapun itu. Jangan takut untuk bersikap ramah. Ramah tuh nggak dosa. Memang sih kalau kita ramah nggak dapat duit, emang iya. Tapi ketika kita ramah, itu adalah investasi terbesar untuk kita menjalin relasi dengan banyak orang. Kita nggak tahu ya, ketika kita ngobrol sama driver Gojek, ramah sama dia, ternyata 2 tahun, 3 tahun kemudian menjadi orang yang sangat sukses. Kita nggak ada yang tahu dengan hidup orang kan. Jadi tetap berbuat baik dan ramah aja. Ramah tuh enak kok. Cuman balik lagi, banyak yang bilang, kalau bosku bilang gini, ide itu murah, eksekusi yang mahal. Iya, eksekusi untuk berbicara dengan orang baru ramah itu emang susah. Tapi coba deh, dicoba dulu. Jangan takut. Sama, ya itu yang tadi aku sampaikan. Pola pikir disehatin dulu. Ya, sehatkan pola pikir. Itu Nur. Jadi jam terbang sama mindset ya Kak ya? Iya, jangan terbang sama mindset. Terbang itu ya pakai pesawat. Benar sekali nih Kak. Nih, ada dari Kak Afni. Kak Afni mau bertanya langsung atau pertanyaan dibacakan? Kak. Halo? Halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya Nur Afni Lesika. Saya dipanggil Kiki. Nah, saya ingin bertanya nih Kak. MC kan kita tahu juga manusia ya. Terus kadang-kadang juga pernah bikin kesalahan gitu saat di panggung. Pada saat kita ngomong, suatu ketika biasanya nih ada
ada hal-hal yang bikin kita stuck ataupun lupa gitu sama apa yang ingin kita sampaikan, dan itu membuat suasana awkward ya dilihat gitu sama penonton dan audiens gitu. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi situasi awkward tersebut supaya kita tidak jadi bahan tertawaan ataupun situasinya jadi canggung gitu Kak. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nur lagi ya ini ya, The Nur Afni. Tadi tanyanya supaya kalau kita salah ngomong, kita langsung bisa plesetin kali ya. Nah, gini. Kalau lagi MC, yang tadi aku sampaikan di beberapa di materi aku tadi, tetaplah bersikap apa adanya. Ketika misalnya salah ngomong, plesetin, ngeles. Misalnya ini aku kasih contoh gini. Aku pernah ada momen aku MC itu salah ngomong. Salah ngomongnya, salah penyebutan nama. Gimana cara aku ngeles? Cara ngelesnya gini. Cari aja yang terdekat atau apa gitu yang di depan kalian. Iya nih, saya salah penyebutan nama. Soalnya di depan saya ada penonton yang paling ganteng di ruangan ini. Kayak gitu. Di ngelesin terus, gak apa-apa. Jadi kan tujuannya kan dibikin ketawa. Kalau ngerasa, tapi Kak awkward nanti ketawain. Nah, MC itu tujuannya untuk menghibur juga. Menghibur orang. Menginformasikan, mengajak, menghibur orang. Ya. Gitu Nur. Jadi kalau misalnya kamu salah ngomong, bersikap apa adanya aja. Kalau misalnya kamu mendadak, aduh nggak kepikiran nih mau ngeles apa. Ngomong aja apa adanya. Ya kepelibet Pak, namanya MC Pak. Saya kan grogi juga nih Pak, ada ribuan orang di sini Pak. Aduh, mohon maaf ya Pak ya. Gitu, misalnya. Nggak apa-apa, jangan malah ketika salah ngomong langsung kayak, aduh, langsung insecure. Ya Allah, salah ngomong. Salah nih, kayak misalnya langsung asem muka, jangan, langsung pede aja tetep kayak, MC juga manusia bos, gitu. Biasa nih, bukan cuma ketikan aja yang bisa typo, bibir tuh juga bisa stiko nih, gitu. Kalau typo kan typing, kalau salah ngomong, kalau aku suka sebut itu stiko. Iya bisa, nah itu kata-kata yang, ya gimana sih cara kita ngatur audiens itu, supaya tetap into sama kita. Kayak gitu Nur. Simple sih, asal kita tetap bisa bersikap apa adanya dan jangan terlihat kalau kita salah. Tetap aja anggap aja kita benar. Aku selalu ngomong kayak gitu kok kalau misalnya aku lagi MC. MC selalu benar ya. Nggak ada saya ini nggak bakal dimulai nih acaranya. Gitu. Kayak gitu. Bajai pun kalah ya Kak sama ngelesnya Kakak nih. Tapi itu untuk acara ini ya, acara MC yang mungkin informal, semi formal. Tapi kalau formal gimana Kak? Misalnya ada salah. Ya berarti harus secara formal juga. Misalnya salah, mohon maaf gitu. Kayak misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Terus ada panggil salah, misalnya salah panggil sambutan dulu, mohon maaf. Gitu. Jadi harus ada kata mohon maafnya. Ya nggak apa-apa. Nggak salah. Gitu, Nur. Kak, terima kasih penjelasannya. BTW nama Aman saya, ya? nama panggilannya Kiki, Kak. Gimana? Aman. Nama panggilannya Kiki, Kak. Oh, Kiki. Nama panggilannya Kiki. Kiki ya. Ya biar beda aja gitu. Iya, oke deh, Kiki. Makasih, Kak. Makasih, Kiki. Ya. Oh ya Kak, nih masih banyak banget pertanyaan nih Kak. Dari Chandra nih, Chandra. Mana nih Chandra? Udah ketik panjang-panjang, silahkan. Iya Kak, ini. Imut banget suaranya. Oh, Masya Allah. Ih, wajahnya juga nggak kalah imut loh. Iya, kakaknya saya. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ukti. Masya Allah sekali bisa mengikuti webinar kakak yang sangat-sangat luar biasa ini. Dan terima kasih juga sudah sharing, sudah berbagi pengetahuan kepada kami semua, Kak. Oh ya, Kak, saya mau bertanya nih.
bercermin dari pengalaman saya menjadi MC formal di acara fakultas di hari-hari kemarin. Dan saya menyadari, Kak, kelemahan saya yaitu terlalu fokus ke teks yang saya baca. Jadi terkesan kaku gitu, Kak. Nah, menurut Kakak nih, gimana tipsnya supaya kita tidak kaku ketika mengisi acara formal maupun acara semi formal gitu, sehingga terlihat enjoy dan terlihat ikut menikmati kegiatannya gitu, Kak. Dan itu aja. Terima kasih, Kak. Oke, dari siapa tuh? Chandra. Dari Chandra, Kak. Yuli Apriliana. Kalau untuk MC semi formal atau formal itu kan pasti ada teksnya ya, Chan? Iya. Dan memang ada aturan yang kita harus patuhi. Beda sama MC heboh, MC non formal. Pasti ada yang harus kita bacakan. Caranya gimana supaya tidak terkesan membaca? Coba baca teks itu dengan cara seperti kamu ngobrol, tapi dengan intonasi dan artikulasi yang jelas, yang tepat. Contohnya gini, iya sih Kak ada teks, tapi kaku. Tapi kalau kamu lihat ada MC formal, dia baca teks, tapi nggak kaku kok. Tahu nggak caranya gimana mereka untuk supaya seperti itu? Mereka itu melihat teks itu adalah suatu obrolan. Jadi ketika membaca misalnya gini, ada kegiatan apa ya di kampus, misalnya serah terima jabatan. Nggak mungkin dong, yay hari ini kita bakal serah terima jabatan. Nggak mungkin kan? Auto di DO, Kak. Iya ya, Kak. Iya kan? Pasti nadanya beda. Kalau caranya gini, Chan, kalau kamu pingin tidak terlihat baca, kamu melihat teksnya itu, intonasi. Kamu harus bermain di intonasi. Intonasi artikulasi. Tahu kan intonasi ya? Mimik wajah. Jadi kayak misalnya gini, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kayak gitu kan? Misalnya acara formal banget. Nggak masalah, mungkin adanya harus seperti itu. Tapi ketika pertama-tama, tidak lupa kita sampaikan puji dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan kita. Jadi seperti kita ngobrol intonasi, bermain di intonasi kan. Jadi jangan cuma kayak baca puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah beda sama ketika aku puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Intonasi. Belajar intonasi, Chan. Dari suaramu juga aku ngeliat ada karakternya. Tinggal dipoles, Chan. Jangan malas, jangan sungkan untuk berlatih ya. Latihan, nggak masalah. Jangan takut salah. Makanya kenapa ada geladi ketika sebelum mulai acara. Untuk kamu tahu apa aja harus kamu perhatikan. Jangan terlalu apa ya. Ya karena teksnya kayak gini, jadi tugasku untuk baca aja. Lakukanlah pekerjaan dari hati. Ketika melakukan pekerjaan dari hati dan melibatkan yang di atas, semua akan lancar. Kalau ada yang bilang, Kak, pasti karena dia itu kayak gini itu karena di samping pengalaman. Karena apapun itu harus dilibatkan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukan ceramah ya di sini ya. Tapi memang ketika aku berproses, aku selalu yakin campur tangan yang di atas. Itu semua karena campur tangan yang di atas. Kemampuan kita bisa berbicara, kita bisa bertemu aja ini ya karena memang sudah sewajarnya, sudah diatur sama di atas untuk kita berdiskusi, berbagi cerita. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi intonasi. Kalau kamu tidak ingin terlihat seperti membaca, Chan, intonasi kamu harus dimainkan. Ketika kamu bilang, ada suatu hal yang menyedihkan, berarti nada kamu yang sedih. Ketika ada suatu hal yang cukup tegas, misalnya, dan yang kita nantikan pada siang hari ini, ada pembicara spesial kita, ada Chandra, misalnya. Walaupun itu formal. Tapi seakan-akan kayak, wah atmosfernya kita harus bangun tuh intonasinya.
Itu yang membuat orang tuh akan mendengar kita. Kayak gitu, Oke, Kak. kan. Oke, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya dan untuk semua penjelasannya. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah, amin. Makasih ya Chan ya sudah meluangkan waktu dan mengetik pertanyaannya dengan effort. Oke, iya Kak. Terima kasih Thank Kak. you. Iya Kak, Sampai sama-sama. Nih Kak, ada satu pertanyaan lagi dari Sarita. Katanya dia pertanyaannya mau dibaca ini Kak, soalnya dia lagi di kamar mandi katanya. Oh. Nah nih, dari Undam nih Kak, mau nanya nih Kak, kan ada aja orang yang pas intermezzo itu kan rasanya cringe banget, garing gitu ya Kak, dia bilang. Tapi aku nggak mau menghakimi karena aku pun belum tentu bisa seperti mereka nih. Kak, gimana dong bagi tips ala kakak? Ala kakak bagaimana? Terima kasih. Mungkin tips dan triknya kakak biar nggak cringe. Jadi yang dimaksud Sarita Maulia ini kalau kita udah intermezzo bercanda tapi malah garing. Gimana ya Kak supaya nggak kelihatan garing? Caranya itu adalah kalau sudah terlanjur garing nih ya case-nya, apa adanya aja bilang. Gak lucu ya? Garing ya? So asik ya? Saya kayaknya harus belajar lagi nih lewat Google. Kayak misalnya gitu. Jadi jangan kalau udah tahu garing, makin malu, nggak usah. Kasih tahu aja, iya sih. Kok garing ya? Kok garing ya? Kayak gitu, nggak apa-apa. Apa adanya. Tapi dengan cara kamu. Jangan mengikuti orang lain. Tapi kalau misalnya meminimalisir garing itu, sering, ya itu yang sering aku sampaikan tadi. Sering berkomunikasi, sering latihan. Latihannya dengan cara simpel kita ngobrol sama teman. Terus hindari pola pikir yang takut garing duluan. Itu sih penyakitnya kita yang memang bingung untuk bisa berkomunikasi yang tepat sasaran, yang enak didengar, yang gak garing. Itu balik semua tuh ke pola pikir. Jadi kalau misalnya pola pikir kamu mau lihat tidak dibenahi dan selalu mikir takut cringe, ya bakal cringe terus yang tadi aku sampaikan tuh di awal. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tipsnya ya tadi ketika sudah terlanjur garing, nih sekali lagi aku sampaikan nih, kalau sudah terlanjur garing, langsung aja apa adanya. Garing ya. Garing ya. Oke. Kayak gitu. Terserah orang mau ketawa atau enggak, bodo amat. Yang penting pede. Kalau kita sudah pede dan bermain dari mimik wajah, nih, tipsnya yang lain adalah harus berekspresi. Harus punya ekspresi yang bikin orang ketawa juga. Jadi yang sebenarnya garing, tapi karena kita sudah mensiasati dengan ekspresi, jadi nggak garing. Aku biasa kayak gitu. Aku udah tahu nih aku garing, tapi aku pakai gimmick biar orang ketawa. Gitu. Padahal sebenarnya apa yang aku sampaikan garing nih, tapi karena aku ada mimik wajah yang aku sampaikan, bahasa tubuh yang tadi aku bilang juga di materi, itu bisa menjadi pendukung kita supaya tidak garing. Kayak gitu. Maulia, Sarita Maulia gitu. Gimana udah cebok? Gitu dah. Terima kasih Kak, katanya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Semoga bisa diimplementasikan ya. Oh ya Kak, boleh cerita dikit nggak? Pertama kali yang Kakak ceritain tadi kan yang dari pertama kali jadi MC di OSIS Mansa tuh, kira-kira Kakak gugupnya kayak gimana tuh? Enggak ada gugup sama sekali. Sama Berarti sekali langsung nggak ada. pede gitu aja Kak ya? Iya, nggak tahu. Karena aku tuh udah latihan dari sebelumnya. Aku latihan di kaca, aku apa namanya, ngomong-ngomong sendiri. Terus pas aku maju ke depan tuh, aku juga bingung, kok aku nggak gugup ya gitu. Kok nggak gugup sih gitu. Oh ternyata yang bikin aku nggak gugup adalah ketika pikiran aku tuh percaya bahwa aku bisa. Kalau sudah mindsetnya bagus, sehat, pasti akan berjalan dengan lancar dan tidak ada rasa gugup.
Dan jangan lupa harus melihat mata audiens. Ya, ketika ngomong, lihat mata mereka. Kalian sisihkan waktu 2-3 detik ketika lagi ingin ngomong di depan umum untuk melihat sekitar kalian. Kayak gitu.